Baik, sekarang kita lanjut untuk membuat user insert. User inskripsi URL parameter display objek wisata. Untuk itu kita rubah di sini kita akan membuatnya agar pada saat kita masuk di sini, kita klik di selengkap, maka dia akan membaca wisata. Contoh di sini Pantai Oetune, Jagung Pose. Untuk itu kita tambahkan script di indeks bagian selengkapnya. Di bagian sini kita tambahkan href. Nah, seperti ini. Kemudian di display objek wisata, di display objek seperti ini. Kemudian sini ya, maka dia akan jadi seperti ini. Kemudian di sini kita akan membuatnya sama seperti di sebelah sini. Agar kita klik di sini, maka dia muncul yang ini. Oke, untuk itu kita ambil yang di bagian sini. Ini di objek indeks. Ini caranya masih tetap sama. Kita ambil yang ini. Sampai di sini kita copy, kemudian kita simpan di bagian yang daftar objek. Kita cari di sini daftar objek yang ini. Nah, di daftar objek wisata, kemudian di LI ini kita harus tambahkan href tanda pagar. Kemudian di sini ya seperti ini. Kemudian di belakang seperti ini. Kemudian kita testing, dan akan seperti ini. Dia sudah muncul warna biru, jadi seperti ini. Kemudian di bagian sini kita simpan yang tadi, yang ini. Yang tadi kita copy di selengkapnya, kemudian kita simpannya di bagian sini. Oke, coba kita testing. Nah, dia akan muncul seperti ini. Dia akan seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya di sini. Nah, di sini kan ada garis bawahnya. Nah, di sini kita ingin menghilangkan garis bawah pada wisata Pantai Oetune. Maka caranya kita ambil dari Google. Nah, di sini klik menghilangkan garis bawah pada HTML. Ini cara menghilangkan website.
Kemudian kita ambil yang bagian sini, style, ini Ctrl C, kemudian kita letakkannya di bagian sini. Seperti ini. Kemudian sini kita jalankan, maka dia seperti ini, garis bawahnya tidak ada. Masuk, ada seperti ini, jadi seperti ini. Oke, kemudian di sini yang berikut kita membuat enkripsi. Sebelum itu kita panggil include-nya di bagian atas, include di display, kemudian kita include di bagian atas, di bagian sini kita tambahkan include ini konektor, kemudian titik koma, kemudian di sini insert user .php, insert user.php. Nah, di sini kita enkripsi variabel. Sini kita tambahkan kunci buka kurung, kemudian buka kurung, kemudian di belakang kita tutup kurung. Ya, seperti ini. Kemudian di sini sudah, dan kita buat kunci lagi di selengkap. Di bagian sini kita tambahkan kunci buka kurung, kemudian di sini kita tutup kurung. Ya, seperti ini. Kemudian di display objek kita tambahkan buka, di bagian sini kita tambahkan buka, yang di sini kita akhiri dengan tutup kurung. Ya, seperti ini. Oke, di sini kita harus buat dalam bentuk variabel. Untuk membuat kunci yang tadi kita harus buat dalam bentuk variabel di bagian sini. Ya, di bagian sini, enter, variabel id objek wisata sama dengan, kita ambil yang ini, Ctrl C, kemudian kita letakkan di sini, Ctrl V. Nah, di sini kita tambahkan kata kunci buka kurung, kemudian di sini kita akhiri dengan tutup kurung. Ya, seperti ini. Kita buat dalam bentuk satu variabel seperti ini. Kemudian di sini kita ambil yang ini, variabel yang ini, untuk kita simpan di selengkapnya, Ctrl C. Kemudian di sini kita selengkap di bagian sini,
di bagian sini kita simpan di sini, Ctrl V. Kemudian ini ID objek wisata, ID objek wisata. Ya, ini variabelnya sudah. Kemudian di sini kita tambahkan include tanda petik superadmin garis miring inskripsi variabel .php kemudian titik com. Nah, ada seperti ini. Kemudian kita refresh. Nah, ini masih salah. Oke, di sini masih error. Coba kita lihat errornya di mana. Di sini include-nya sudah, include superadmin. Nah, kita lihat di superadmin inskripsi. Oh, ini salah. Ini harusnya kita tambahkan huruf S inskripsi. Kemudian di bagian atas display, ini di display inskripsi. Oke, sudah. Sekarang kita testing ulang. Makin dia sudah inskripsi seperti ini. Dia sudah. Oke, ini kita coba refresh. Nah, dia terjadi seperti ini. Ini ada kesalahannya. Kita cek di scriptnya di bagian coba kita hapus ini. Kita hapus superadmin inskripsi. Oke. Kemudian kita testing ulang. Kemudian itu nih, nah dia sudah jadi, dia sudah terinskripsi di sini. Jadi ketika orang cek dia tidak tahu di bagian atas ini. Oke, ini sudah. Kemudian di cabang bose, oke. Sudah, oke. Ini dia sudah terinskripsi. Kemudian selanjutnya, kemudian di sini selengkapnya juga sudah. Nah, di sini di display objek kita hapus menu 1, menu 2 dan login. Kita kasih tinggal hanya beranda. Display objek. Kita hapus mulai dari sini. Menu 1, menu 2 ini kita hapus. Kemudian di sini kita refresh. Nah, maka dia seperti ini. Dia berada di beranda. Kemudian di beranda ini saya kasih link index.php seperti ini. Kemudian pada saat kita refresh, kita klik beranda, maka dia kembali ke tampilan awal seperti ini. Jadi seperti ini. Kemudian kita beranda, kita logout, nah dia kembali seperti biasa. Oke, kemudian kita klik ini, maka dia seperti ini. Kemudian kita kembali ke beranda. Oke, seperti ini. Kemudian selanjutnya, kemudian di sini juga kita akan kasih aktif. Pada saat kita klik contohnya jagung bose, maka dia akan muncul. Caranya kita mengaktifkan di sini. Di bagian sini
nama wisatawan deskripsi. Nah, di sini kita tambahkan link. Nah, di sini kita akan menambahkan link. Di sini caranya arif sama dengan ini, kemudian tanda pagar di sini kita tutup kurung seperti ini. Kemudian di belakang sini kita kasih penutup seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan display object .php titik id objek wisata sama dengan lebih kecil tanda tanya php, kemudian php lebih besar. Nah, di tengah sini kita isi dengan di sini. Kemudian di sini kita ambil yang ini, Ctrl C, kemudian kita letakkan di bagian tengah sini, Ctrl V, ya seperti ini. Kemudian di sini kita kasih nama id objek wisata, kemudian di sini kita kasih inskripsi, jadi echo ini kita kasih kunci buka kurung, kemudian di belakang kita kasih tanda dengan tutup kurung, ya seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan kata kunci untuk inskripsi, kunci buka kurung, kemudian di belakang kita kasih akhiri dengan tutup kurung, ya seperti ini. Kemudian kita refresh, maka dia akan jadi seperti ini. Oke, kemudian kita coba refresh. Nah, ini masih not found. Oh, ini ya salahnya di sini. Ini seharusnya tanda tanya. Ini kita refresh ulang. Nah, ini sudah ada, tapi ID objek wisatanya tidak keluar. Berarti kita tambahkan di sini koma, objek wisata titik id objek wisata, jadi seperti ini. Kemudian kita coba refresh ulang. Di sini kita klik, maka dia akan jadi seperti ini. Jagung bose, oke. Oke, di sini sudah jadi. Ini kan sudah terinskripsi seperti ini. Nah, di sini kan tune, ya ini juga sudah terinskripsi. Logout saja. Ya, ini sudah jadi. Oke,
kemudian di beranda Jagung Bose, Pantai Wetune, nah, seperti ini. Oke, dia seperti ini. Ini untuk inskripsi pada ini di display objek, kemudian di indeks juga sudah. Nah, ini dia punya hasil seperti ini. Ketika kita ini Jagung Bose, Pantai Wetune seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian beranda, nah dia akan kembali seperti ini. Oke, ini adalah user inskripsi URL parameter dan display objek wisata. Kemudian selanjutnya kita akan membuat user design banner. Ini user sticky top dan carousel. Oke, ini untuk enkripsi dia sudah jadi seperti ini. Dia sudah terinskripsi ini, kemudian ini juga sudah, kemudian di sini juga sudah, dia sudah terinskripsi, ini juga sudah. Oke, ini sudah terinskripsi. Jadi sekarang kita akan membuat user sticky top. Oke, caranya seperti ini. Oke, di sini kita akan lanjut membuat user sticky top dan carousel. Kita ambil dari sini W310, kemudian strike ini, kemudian kita ke navbar, lalu scroll ke bawah, kita tambahkan sticky top pada navbar. Kemudian di display objek juga sama, di navbar di sini sticky top. Oke, seperti ini. Kemudian kita jalankan. Ya, ada seperti ini. Maksudnya fungsi sticky top ini berfungsi untuk pada saat kita scroll ke bawah, navbarnya dia tetap di atas di sini. Seperti itu. Oke, kemudian kita tambahkan carousel pada bagian atas ini. Kita ambil scriptnya di bagian sini. Ini carousel. Ctrl A, Ctrl C. Kemudian kita letakkannya di sini. Ya, seperti ini. Kemudian di bagian atas yang ini kita hapus. Kemudian di bagian bawah juga hapus. Ini hapus. Oke, seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian di sini juga kita hapus.
ya seperti ini. Dan di sini kita tambahkan image nol. Oke, ini karena gambarnya saya sudah siapkan di sini. Kemudian di bawah sini kita tambahkan Ctrl V. Kemudian di sini glowing. Kemudian di bawah sini W. Kemudian seperti ini. Kemudian kita testing atau refresh. Oh ya, ini di display. Jadi di sini kita copy yang ini, yang tadi. Ini kita ambil ini, Ctrl C. Kemudian kita letakkan di bagian indeks yang ini, enter, Ctrl V, seperti ini. Kemudian kita refresh, maka dia akan jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Ini untuk membuat carousel ada seperti ini. Kemudian kembali ke beranda, ada seperti ini juga. Kemudian di sini display juga sudah. Nah, ini cara untuk membuat carousel dan stick top. Oke, ini sudah. Baik, selanjutnya kita akan membuat insert testimoni. Nah, pada saat kita buka begini, dia akan muncul di bawah sini. Sebelum itu kita ambil scriptnya. Script apakah sudah login atau belum. Cek apakah sudah login. Nah, di sini kita gunakan cara yang kedua. Ctrl C. Kemudian kita letakkannya di ini, di display object. Oke, kita letakkannya di bagian sini. Nah, seperti ini. Nah, di sini session start-nya kita hapus karena di sini di atas sudah ada session start. Ini sudah ada. Kemudian ini status tidak sama dengan login, berarti dia harus sama dengan login. Ya seperti ini. Kemudian isi konten jika belum ya. Ini gitu. Di sini adalah Edson, hapus. Sini Edson tanda kutip sudah login, sudah login. Kemudian dia akhirnya titik koma. Kemudian di bawah sini kita ambil ini, Ctrl C, kita letakkan di sini. Kemudian kita ganti dengan belum login, ya seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan BR.
BR, kemudian kita coba testing beranda. Kemudian di sini kita, nah di sini memberikan pesan belum login. Kita masuk ke sini. Nah di sini kita tambahkan alert yang di bagian sini. Kita akan tambahkan alert di sini. Sebelum itu kita buat, karena dia sifatnya PHP, cari tanda tanya lebih besar. Kemudian di bawah sini lebih kecil tanda tanya PHP seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan alert. Di sini kita tambahkan di kelas sama dengan alert danger seperti ini. Kemudian ini seperti ini. Kemudian di sini isinya silakan untuk mengisi testimoni. Silakan kembali ke halaman beranda dan lakukan login terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita refresh. Nah di bawah muncul untuk mengisi testimoni. Silakan kembali ke halaman beranda untuk login terlebih dahulu. Kemudian kita kembali ke halaman beranda. Nah di sini kita login dengan nomor yang benar, telepon. Dan kita lihat di database. Kemudian kita ke objek wisata. Di wisatawan atau testimoni. Wisatawan ini bukan. Nah, di sini kita ambil nomor telepon yang kontrol C. Kemudian kita letakkannya di sini, Ctrl V. Kemudian 1 2 3 4 5 6. Kemudian kita login. Maka selamat datang Wawan X6. Nah di sini kita buka yang ini. Maka di sini dia memberikan pesan sudah login. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan tabel yang berikut, yaitu cari data di tabel lain. Mencari data di tabel ini, kita ambil Ctrl C. Kemudian saya letakkannya di sudah login. Ctrl V. Kemudian ini karena dia PHP, jadi saya hapus ini. Saya hapus. Kemudian di sini bagian sini saya kasih D3, kemudian D3 dan D3. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian ini select bintang font ini. Kemudian di sini adalah kita lihat di database ini TBL wisatawan, TBL_wisatawan where
telepon, tbl underscore, wisatawan ini juga telepon live ini adalah session. Jangan lupa gunakan underscore. Kemudian di sini ya, ini kita ambil, kemudian sessionnya, kemudian kita ambil dari ini username. Kita tambahkan username seperti ini ya, seperti. Kemudian di bagian sini kita hapus yang ini, tanda dolar, lambang dolar, ID wisatawan, kemudian di sini di bagian sini ID wisatawan ya, seperti ini. Nah di sini masih error ya, kita lupa tanda sama dengan di bagian sini ya, seperti ini. Kemudian di sini kita akan tambahkan script insert data, input form. Di sini kita ambil semua, Ctrl C, kemudian kita letakkan di sini, enter. Karena dia bukan PHP, kita tutup PHP-nya dulu, tanda tanya lebih besar, kemudian enter. Lebih kecil, tanda tanya PHP, seperti ini. Kemudian kita simpan di tengah sini. Oke, karena kita membutuhkan satu kolom, kita gunakan text area yang ini. Kemudian ini kita hapus, kita hapus yang ini. Kemudian di sini insert testimoni.php. Kemudian di sini testimoni namanya deskripsi, seperti ini. Kemudian kita tambahkan satu kolom lagi, yaitu untuk judul. Kita ambil yang ini, kemudian kita letakkannya di bagian atas ya, seperti ini. Ini namanya judul, ini namanya judul ya, teks ya, seperti ini. Kemudian kita refresh, maka hasilnya seperti ini. Kemudian kita simpan seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan
input tipe sama dengan ident, kemudian name-nya sama dengan, kemudian tanda kutip ID objek wisata sama dengan ini PHP spasi kemudian echo tanda dolar underscore get, kemudian ini, kemudian tanda tanya lebih besar, kemudian titik koma. Ini salah, kemudian di sini tanda tanya lebih besar, ini salahnya di kemudian kita ambil yang ini. Oh ya, ini seperti ini, ID objek wisata ID objek wisata, kemudian kita di sini kita akhiri dengan titik koma. Kita ambil ini, kemudian kita letakkan di bawah lagi untuk ID wisatawan, kemudian ini kita ambil ini, Ctrl C, kita paste nya di sini, Ctrl V, kemudian di sini kita tambahkan buka. Nah, di sini kita tambahkan penutupnya seperti ini. Kemudian kita tambahkan untuk tanggal, V, ini tanggal, kemudian di bagian sini kita ambil dari ini yang tadi kita sudah ini, Ctrl C, kemudian kita letakkannya di kemudian kita simpannya di sini ya seperti ini. Nah, di sini sudah, kemudian kita coba testing. Di sini nama, ini coba kue rambut testimoni, kemudian simpan. Nah, di sini dia muncul insert testimoni.php, berarti di sini kita harus buat folder. Di sini kita buat file baru yaitu insert testimoni.php ya seperti ini. Kemudian kita ambil script di insert data, Ctrl A, kemudian kita letakkannya di sini ya seperti ini.
Kemudian di sini kita tambahkan super admin. Super admin. Super admin. Input. Kemudian di sini kita lihat di sini tadi testimoni. Dia mulai dari tanggal, ID wisatawan, ID objek wisata, ID objek wisata, judul, deskripsi. Kemudian di sini lokasinya display object.php, kemudian pesan sama dengan simpan testimoni. Kemudian di sini dia akan memanggil tanggal, ID objek wisata, kemudian judul, deskripsi. Kemudian ini adalah tanggal, ID wisatawan, ID objek wisata, judul, deskripsi. Kemudian deskripsi, kemudian yang terakhir adalah status. Maka di sini kita kasih 0 seperti ini. Kemudian di bagian sini depan insert, kemudian ini insert nama tabel tbl underscore testimoni. Ya, seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan include baru di sini. Kemudian ini inskripsi.php. Kemudian di sini kita tambahkan ini, kita kasih nama objek sama dengan kemudian kita ambil yang ini. Ada objek wisata, kemudian titik koma.
Kemudian di sini kita tambahkan n the ID object and ID object ID objek wisata sama dengan kita ambil yang ini. Kemudian kita coba testing. Nah, di sini kita kasih nama tes 3, tes 4. Kemudian simpan. Di sini masih error. Oke, di sini saya lupa sebenarnya ini hapus. Kemudian di bagian sini saya juga hapus. Ini hapus. Ini hapus. Ini hapus. Kemudian ini juga hapus. Oke, ini sudah. Sekarang kita coba testing ulang. Sini kita testing ulang. Kemudian di sini kita pilih ini. Enak. Kemudian simpan. Kita testing. Nah, di sini tanggalnya masih 0, ID objek wisata masih 0. Nah, di sini sudah jadi tapi tanggalnya masih belum terisi, dan juga ID objek wisata. Kita cek di scriptnya display objek. Ini sudah. ID wisatawan, objek wisata. Oke, indeks. Insert testimoni. Tanggal ID wisatawan. Oh, di sini kita lupa. Di sini kita pakai share-nya ID objek wisata. Oke, sekarang coba kita ulang. Kemudian kita masuk baru judul di sini, baru simpan. Oke, jadi kemudian di sini kita buka di tabel testimoni. Nah, di sini sudah jadi, tanggalnya sudah ada, ya seperti ini. Oke, sebenarnya kita tambahkan script cek pesan notifikasi. Kita ambil yang ini, kemudian kita letakkannya di bawah sini. Ctrl V seperti ini. Kemudian gate-nya pesan testimoni. Kemudian di sini simpannya simpan testimoni. Kemudian di sini kita tambahkan
alert di sini, div kelas sama dengan alert sukses. Kemudian di sini karena ada pp kan kita tambah tanda tanya lebih besar. Kemudian di bawah sini adalah lebih kecil tanda tanya PHP seperti ini. Kemudian di sini enter, div, kemudian di sini testimoni Anda akan di review terlebih dahulu oleh super sebelum publikasi. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian di sini kita masukkan contoh di sini hasil 1, hasil 2. Kemudian akan muncul di sini, terima kasih Anda telah memberikan testimoni, seperti ini. Oke, maka dia akan cari seperti ini. Ini di testimoni. Nah, dia akan tersimpan di sini. Ya, ini untuk insert testimoni.